lagi bersama Abel. Dalam kesempatan ini, Abel akan membahas tentang materi pengertian menyimak, faktor menyimak, tahapan menyimak, manfaat menyimak, dan tujuan menyimak. Perhatikan dengan baik-baik ya. Menyimak merupakan kegiatan mendengarkan dan memahami bunyi bahasa. Sebelum sampai ke tahapan memahami, seorang penyimak harus menerima gelombang suara. Hal ini membuktikan bahwa kegiatan menyimak merupakan kegiatan yang aktif. Kita ketahui bahwa kegiatan mendengarkan belum tentu menyimak bila kita tidak memahami apa yang dibicarakan oleh pembicara. Kemampuan menyimak memiliki 5 indikator. Yang pertama yaitu kita mampu menceritakan kembali bahan yang kita simak atau kita dengar. Yang kedua yaitu kita mampu memahami apa yang kita dengar dan kita simak. Yang ketiga yaitu kita dapat menirukan gerakan yang terdapat dalam cerita. Yang keempat yaitu kita dapat mengambil hikmah. Dan yang kelima yaitu kita dapat menambah pengetahuan. Tahapan ini sangat mempengaruhi hasil menyimak, yang tujuan akhirnya yaitu mengetahui apakah sang penyimak mampu memahami apa yang diujarkan oleh sang pembicara. Menyimak itu terdapat ada 5 tahap. Yang pertama yaitu tahap mendengar. Pada tahap ini kegiatannya yaitu penyimak hanya mendengarkan gelombang-gelombang suara yang diutarakan atau dihasilkan oleh sang pembicara. Kedua yaitu tahap memahami. Setelah seorang penyimak mendengar apa yang diutarakan oleh pembicara, hal selanjutnya yaitu penyimak mampu untuk menyatukan bunyi-bunyi bahasa tersebut menjadi kesatuan yang bermakna. Dalam kata lain, seorang penyimak mampu memahami apa yang diutarakan dan diujarkan oleh sang pembicara. Ketiga yaitu tahap menginterpretasi. Dalam tahap ini, setelah sang penyimak memahami apa yang dibicarakan oleh seorang pembicara, penyimak harus mampu menafsirkan apa yang disampaikan oleh sang pembicara. Apakah ujaran yang disampaikan itu memiliki unsur tersirat atau hanya unsur tersurat saja. Tahap yang keempat yaitu tahap mengevaluasi. Setelah penyimak menginterpretasi apa yang dibicarakan oleh sang pembicara, penyimak tidak boleh untuk menerima apa adanya bahan ujaran yang disampaikan oleh pembicara. Penyimak harus mampu menerima apakah ujaran dibicarakan itu dapat diterima oleh diri kita atau tidak. Tahap kelima yaitu tahap menanggapi. Setelah melakukan tahapan-tahapan yang cukup panjang, seorang penyimak sekarang memiliki kesempatan untuk menanggapi apa yang diujarkan oleh pembicara. Dalam hal ini, penyimak dapat memberikan pendapat ataupun penilaian mengenai bahan ujaran ataupun materi yang disampaikan oleh pembicara. Beberapa faktor yang mempengaruhi kegiatan menyimak. Antara lain, aku sebutkan yang pertama yaitu faktor fisik. Faktor fisik sangat berpengaruh dalam kegiatan menyimak. Apabila kondisi fisik seorang penyimak di bawah gizi normal ataupun dalam keadaan lelah ataupun mengidap suatu penyakit tertentu, hal ini tentunya dapat mempengaruhi proses kegiatan menyimak. Seorang penyimak tentu akan kesusahan dalam hal memahami apa yang dibicarakan oleh seorang pembicara. Ada lingkungan fisik yang dapat mengganggu proses kegiatan menyimak, antara lain yaitu kondisi ruangan yang terlalu panas ataupun terlalu dingin, suara bising, aktivitas manusia seperti bergerak ke sana kemari, dan manusia yang membawa benda-benda berisik seperti handphone. Yaitu faktor psikologis. Faktor psikologis seorang penyimak tentunya berpengaruh dalam kegiatan menyimak. Faktor psikologis adalah nilai-nilai atau sikap bawaan yang terdapat dalam diri seorang penyimak. Adapun faktor-faktor psikologis yang dimaksud adalah sikap sopan, sifat mementingkan diri sendiri, sifat simpati terhadap suatu hal, dan lain-lain. Dukung kegiatan menyimak adalah faktor psikologis yang positif. Artinya, sikap bawaan dari seorang penyimak atau nilai-nilai dalam diri seorang penyimak merupakan nilai-nilai yang positif seperti tenang dan menyenangkan. Jika seorang penyimak memiliki faktor positif ini, tentunya dalam kegiatan menyimak, seorang penyimak bersikap tenang dalam hal mendengarkan dan memahami, dan juga
seorang penyimak menganggap bahwa kegiatan menyimak merupakan kegiatan yang menyenangkan, yaitu faktor pengalaman. Pengalaman seorang penyimak tentunya berpengaruh. Jika seorang penyimak sudah terbiasa dalam kegiatan menyimak, tentunya ia akan mudah memahami apa yang dibicarakan atau diujarkan oleh seorang penyimak. Jika ia belum berpengalaman dalam kegiatan menyimak, tentunya seorang penyimak dapat menemukan kendala-kendala yang akan mengganggu proses kegiatan menyimak tersebut. Yaitu faktor sikap. Faktor ini berbeda dengan faktor-faktor sebelumnya, karena faktor ini dihasilkan oleh seorang pembicara. Dalam hal ini, pembicara harus memiliki sikap-sikap yang menyenangkan dan juga positif. Serta seorang pembicara tentunya harus memiliki bahan atau materi yang disampaikan, yaitu materi-materi yang up to date atau terkini, sehingga seorang penyimak tertarik untuk menyimaknya. Adapun seorang pembicara harus memiliki gaya berbahasa tertentu yang dapat menarik perhatian seorang penyimak. Kelima yaitu faktor jenis kelamin. Tentunya seorang pria dan wanita memiliki sikap-sikap atau gen yang berbeda satu dengan lainnya. Dalam hal kegiatan menyimak, seorang wanita cenderung bersifat memihak dan juga mudah terpengaruh serta terlalu emosional dalam kegiatan menyimak. Berbeda dengan pria. Pria cenderung bersifat netral, tidak mau mundur, dan juga dapat menguasai emosi. Atau yang keenam yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu faktor lingkungan fisik dan faktor lingkungan sosial. Faktor lingkungan fisik merupakan keadaan atau suasana yang terdapat pada kegiatan menyimak tersebut, seperti tata letak meja dan kursi yang harus ditempatkan pada posisi yang tepat, dan alat-alat seperti sarana, prasarana pada kegiatan menyimak yang harus ditempatkan pada posisi yang mudah dijangkau. Faktor yang kedua yaitu faktor sosial. Faktor sosial ini merupakan faktor suasana yang diberikan oleh seorang pembicara, seperti suasana yang menyenangkan dan juga komunikatif. Kegiatan menyimak ini antara lain yaitu kita dapat mendapatkan informasi yang sulit untuk dicari, menambah kosakata, menambah wawasan, dan juga menggugah sifat atau jiwa kreativitas kita sebagai seorang penyimak. Tujuan dalam kegiatan menyimak ini antara lain yaitu kita dapat memperoleh informasi yang jarang kita ketahui, baik berkaitan dengan profesi atau pekerjaan maupun berkaitan dengan hal yang lain. Selanjutnya, kita dapat memahami apa yang dibicarakan oleh seorang pembicara. Lalu kita juga dapat menjelaskan kembali apa yang dibicarakan oleh seorang pembicara tersebut. Dan yang terakhir yaitu kita juga dapat mengunggah jiwa kreativitas kita, seperti halnya dalam proses merespon atau menanggapi. Materi yang dapat saya sampaikan, semoga teman-teman dapat lebih mudah dalam memahami mata kuliah menyimak. Untuk like dan subscribe.